Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Palongbendo yang sangat saya banggakan. Dan semoga tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Anak-anakku sekalian, pada materi pembelajaran Mapel Informatika ini kita akan membahas kolaborasi masyarakat digital. Nah, kita akan membahas bagaimana teknologi digital dalam penggunaannya di masyarakat yang saat ini. Kolaborasi bisa bermakna kerjasama. Secara bahasa, kolaborasi itu kita kerjasama dengan orang lain atau pihak lain. Pengertian secara umum, kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait individu, lembaga, atau pihak-pihak lain yang menerima akibat. Maksudnya menerima akibat dari kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan. Nah, nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain itu karena ada suatu tujuan yang sama, yang saling memberikan manfaat, yang bisa memberikan kebaikan ataupun tujuan yang dicapai secara bersama-sama. Nah, contoh bentuk kolaborasi masyarakat digital. Dalam dunia teknologi yang semakin canggih ini, tentunya ketika kita memutuskan untuk kerja sama dengan orang lain, kita pasti akan membutuhkan bantuan dari teknologi digital, baik itu komputer, gadget yang berupa smartphone, ataupun alat-alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama contohnya adalah aplikasi transportasi online. Misalnya Gojek yang banyak orang menggunakan saat ini. Bahkan aplikasinya hampir di semua gadget atau semua HP itu rata-rata sudah menginstal. Ada Grab, ada NUJek, dan sebagainya. Aplikasi jasa pengiriman yang sekarang lagi marak, kita banyak menggunakan GoFood, di mana ini adalah aplikasi turunan dari Gojek. Aplikasi booking hotel, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memesan hotel tanpa kita datang ke hotel tersebut. Cukup membuka aplikasi, kemudian kita memesan kamar ataupun fasilitas yang lain, tinggal kita transfer, selesai. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa digunakan untuk kolaborasi, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, perusahaan, ataupun yang lainnya. Sekarang, bagaimana kolaborasi masyarakat digital pada saat ini? Apakah yang dirambah atau yang dimasuki dunia digital tersebut? Yang pertama adalah dunia pendidikan. Kita lihat bagaimana dunia pendidikan memanfaatkan kolaborasi masyarakat dengan teknologi digital. Salah satu bentuk kolaborasi dunia pendidikan adalah siswa dengan guru. Kemudian guru dengan orang tua siswa, kemudian siswa dengan siswa, antar institusi pendidikan juga melakukan kolaborasi masyarakat digital. Nah, pertama, kita bahas dulu tentang siswa dengan guru. Dalam kegiatan pembelajaran, apalagi yang saat ini yang banyak menggunakan pembelajaran jarak jauh, siswa dengan guru akan terus berkomunikasi baik secara langsung maupun menggunakan media. Nah, media yang saat ini mudah dipakai atau familiar dipakai adalah aplikasi chatting. Misalnya WhatsApp, Messenger, Telegram, Line, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang mendukung proses komunikasi antara siswa dengan guru sebagai pengganti dengan tatap muka. Nah, ketika berkomunikasi tersebut, hendaknya siswa tetap menjaga etika dan kesopanan dalam berkomunikasi, yaitu tetap sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, juga tata krama sebagai masyarakat ketimuran.
Misalnya kita berkomunikasi dengan guru, menyatakan terima kasih, tidak dengan disingkat, trims, thanks. Kita tulis lengkap, terima kasih, atau matur nuwun, kalau menggunakan bahasa Jawa, menghindari kata-kata oke, sorry, dan hal-hal yang mungkin tidak layak untuk dikomunikasikan dengan gurunya. Nah, kolaborasi masyarakat digital saat ini antara siswa dengan guru ini sangat penting, sebab informasi akan lebih cepat sampai, antara guru dengan siswa dapat berkomunikasi secara cepat dan langsung. Kemudian guru dengan orang tua. Komunikasi dengan guru dilakukan bisa secara cepat dengan bantuan media chatting maupun media sosial. Dan dalam berkomunikasi antara guru dengan orang tua siswa juga tetap menjaga tugas pokok masing-masing, yaitu guru sebagai pengajar dan orang tua sebagai orang yang selalu membutuhkan komunikasi dengan guru untuk mendidik siswa-siswanya atau anak-anaknya. Dan gaya bahasa yang digunakan juga yang beretika dan bertata krama, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, antara guru dengan orang tua siswa. Selanjutnya siswa dengan siswa. Saat ini rata-rata semua siswa-siswi itu memiliki atau menguasai gadget. Bahkan yang mungkin tidak punya gadget pun bisa menggunakan gadget secara umum dengan baik dan benar. Selain menggunakan media sosial, juga menggunakan jasa transportasi online, para siswa ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi mereka. Bahkan saat ini kalau siswa itu kreatif dalam menggunakan teknologi digital, mereka juga akan mudah menjalin komunikasi antara siswa yang satu dengan yang lainnya dengan cepat dan kapanpun, asalkan terhubung dengan jaringan internet atau online, terutama untuk kegiatan belajar maupun sekedar mengerjakan tugas sekolah. Misalnya digunakannya aplikasi Google Docs, di mana aplikasi Google Docs yang dirilis oleh google.com ini mampu mengerjakan tugas secara bersamaan dalam satu waktu dalam satu file, sehingga bisa digunakan sebagai arena diskusi yang cepat, efisien. Dan banyak aplikasi serta fasilitas lain yang menunjang kegiatan komunikasi siswa saat ini melalui media gadget dan digital, baik itu laptop, komputer, maupun smartphone. Kemudian antar institusi pendidikan. Hubungan antar sekolah tidak hanya berarti hubungan komunikasi antar guru pada sekolah berbeda, tetapi seharusnya antar siswa di sekolah yang berbeda, sehingga mereka bisa saling bertukar materi belajar, pengalaman belajar dari sekolah masing-masing. Misalnya dengan membuat grup diskusi menggunakan jejaring sosial, misalnya WhatsApp, Telegram, Facebook, dan aplikasi yang lainnya. Sehingga komunikasi antar sekolah ini walaupun tidak kenal secara dunia nyata, tapi pada dunia maya mereka saling mengenal dan bisa bertukar informasi dan pengetahuan. Itulah manfaatnya kolaborasi masyarakat digital antar institusi pendidikan. Atau mungkin hubungan antar sekolah, antar kampus, antar dunia pendidikan yang lain yang terhubung dengan jaringan internet, misalnya dengan membuat akses perpustakaan masing-masing sekolah bisa diakses oleh perpustakaan atau sekolah lain, sehingga memudahkan para siswa atau para pelaku pendidikan untuk mengambil literasi, membaca tanpa harus datang ke sana, tetapi bisa memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Sekarang dalam dunia usaha. Di dunia usaha, mungkin kolaborasi masyarakat digital ini antara UKM dengan UKM, usaha kegiatan masyarakat, UKM dengan marketplace, kemudian antar aplikasi atau antar dunia industri. Nah, UKM dengan UKM, kerjasama ini bisa dilakukan oleh dua atau lebih, salah penulisan ya, lebih UKM yang berbeda, bahkan bisa dimanfaatkan untuk saling mencukupi kebutuhan masing-masing. Misalnya, pengusaha hotel bekerja sama dengan pengusaha catering,
dan juga pengusaha transportasi dengan satu aplikasi, sehingga akses pelayanan kepada konsumen lebih cepat dan memuaskan. Nah, dengan kolaborasi masyarakat digital ini sangat memudahkan, kapanpun bisa dilakukan, tanpa harus bertatap muka, tanpa harus bertemu dahulu, tinggal menggunakan aplikasi yang mendukung kegiatan tersebut, maka UKM-UKM tersebut akan dapat berjalan dan berkolaborasi dengan baik dan tentunya menguntungkan. Contoh aplikasi ini misalnya Bagi-Bagi, Traveloka, Tiket.com, dan banyak sekali aplikasi yang sejenis ini. Selanjutnya, UKM dengan marketplace. Setiap orang berjualan pasti membutuhkan tempat untuk menjual, mempromosikan dagangannya, kemudian mengenalkan dagangannya kepada yang lain. Nah, pada era digital ini, untuk memasarkan produk ataupun hasil produksi dari sebuah usaha itu dipermudah dengan adanya marketplace atau tempat penjualan. Nah, marketplace sendiri apa sih artinya? Yaitu sebuah website atau aplikasi online untuk memfasilitasi proses jual beli secara online dari berbagai toko. Tetapi pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual, sebab tugas mereka hanya menyediakan tempat bagi penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu dengan pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Tentunya penyedia marketplace juga untung karena ada beberapa persen dari biaya yang masuk, dan UKM sendiri juga akan lebih untung karena lebih mudah dan lebih murah memasarkan barang dagangannya. Konsumen atau pembeli juga akan lebih mudah karena hanya dengan di depan gadget atau HP, di depan laptop, di depan komputer, itu sudah bisa melakukan proses jual beli. Nah, sekarang antar aplikasi antar dunia industri dengan canggihnya teknologi digital dan jaringan menjadikan kehidupan manusia semakin dimudahkan. Kalau dulu orang berdagang dengan cara barter, kemudian ditemukannya mata uang, menggunakan mata uang. Nah, sekarang di era digital, karena membawa uang dalam jumlah besar juga sangat berbahaya, maka dibuatlah kesepakatan bentuk sistem transaksi sebagai pembelian. Nah, uang itu dimasukkan ke dalam bank, kemudian didapatlah angka digital berupa nominal-nominal tertentu, kemudian dengan nominal uang bentuk digital ini ditransfer antar rekening atau antar aplikasi. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih cepat, tanpa harus bertemu, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik pun bisa dilaksanakan. Nah, misalnya di sini adalah aplikasinya adalah e-wallet, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain yang biasa digunakan oleh para penyedia marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, AliExpress, dan seterusnya. Sehingga kegiatan transaksi di dunia usaha lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Nah, dampak perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Karena dengan adanya teknologi ini, komunikasi akan semakin cepat dan mudah, kapanpun bisa dilakukan. Mempercepat komunikasi, kemudian memudahkan pekerjaan. Kalau dulu harus promosi ke sana kemari, dengan teknologi digital ini, dengan di rumah saja kita bisa melakukan promosi. Dengan di rumah saja kita bisa melakukan pembelajaran, baik dalam bentuk langsung maupun rekaman, dan seterusnya. Akses informasi lebih cepat, karena dengan dunia teknologi ini otomatis akses informasi akan lebih cepat karena ada jaringan online atau jaringan internet. Menghubungkan banyak orang. Dengan satu aplikasi kita bisa terhubung dengan ratusan orang, bahkan ribuan. Misalnya dengan aplikasi Facebook, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang di grup kita. Kemudian akses tak terbatas, asalkan terkonek dengan jaringan internet di belahan dunia manapun, kita tetap bisa bertukar informasi dengan cepat dan tanpa batas. Kemudian bertukar informasi sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian mendekatkan jarak,
tempatnya dimanapun, asalkan kita connect, kita bisa koneksi langsung menggunakan jaringan, maka kita lebih cepat menyampaikan informasi. Ketergantungan teknologi ini adalah salah satu dampak negatif yang mungkin harus diantisipasi oleh pengguna teknologi digital. Misalnya, kalau kita tidak membawa HP, hati kita tidak tenang. Ini harus dihindari. Kita kurangi. Kalau tidak buka Facebook setiap hari, nggak membaca, juga tidak enak. Kemudian, kalau kita mau melakukan apapun, nggak bawa HP juga tidak enak. Nah, ini yang harus kita kurangi ketergantungan teknologi. Karena teknologi itu kadang bisa berubah dan juga bisa rusak alatnya. Munculnya era baru, yaitu era teknologi digital. Banyak menghapus pekerjaan, misalnya kalau dulu di jalan tol, itu banyak petugasnya, sekarang diganti dengan gardu tol otomatis, sehingga pekerjaan itu berubah. Kemudian ada ATM, tanpa harus kita ke bank, kapanpun kita bisa ambil uang dengan ATM, automatic teller mesin, sehingga kita tidak usah berhubungan dengan pihak bank langsung, tetap menggunakan itu, kita bisa mendapatkan layanan untuk mengambil uang maupun menabung uang dengan cepat. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat, dan jangan sampai kita tertinggal teknologi, dan gunakan teknologi dengan baik dan benar sesuai norma agama, sesuai dengan norma kesopanan yang ada di masyarakat. Berkomunikasilah dengan baik dan benar, terutama pada orang-orang yang lebih dewasa dari kita, terutama pada guru-guru kita. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.